Pernah dengar tentang lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, atau Komnas HAM? Tapi, tahukah kalian kalau lembaga-lembaga tersebut baru lahir setelah amandemen Undang-Undang 1945? Nah, kali ini kita akan bahas bersama tentang lembaga-lembaga negara baru yang hadir pasca reformasi. Yuk, simak dan kenali peran penting mereka satu persatu. Jadi salah satu lembaga yang diamandemen adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 3 tugas utama. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua adalah memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selanjutnya yang kedua ada Komisi Yudisial. Tugas utama dari Komisi Yudisial setelah amandemen yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim ke DPR. Yang kedua mengawasi perilaku dan etika hakim di seluruh Indonesia. Nah, dan terakhir ada menjaga independensi kekuasaan kehakiman agar bersih dan adil. Nah, selanjutnya, lembaga negara yang lahir setelah amandemen 1945 itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang kita kenal sebagai DPR. Tugas utamanya itu adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, antara hubungan antara pusat dan daerah, serta pembagian kekayaan pada negara. Yang kedua, itu DPR itu memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, dan juga pendidikan. Yang terakhir, DPR itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang keempat yaitu Komisi Pemilihan Umum atau bisa dibilang KPU. Yang pertama adalah menyelenggarakan pemilu nasional dan daerah seperti Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. Yang kedua yaitu menjamin pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan sangat adil. Dan yang terakhir yaitu mengatur tahapan dan teknis pelaksanaan pemilu termasuk pendaftaran partai, politik, dan calon-calon calegnya. Lalu, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diperkuat pasca reformasi. Tugas utama dari BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu, melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPD, dan DPRD. Lalu, menjadi lembaga eksternal yang independen dan memastikan anggaran yang digunakan dengan tepat. Yang terakhir ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tugas utama Komnas HAM setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama ada menyampaikan laporan pelanggaran HAM kepada Presiden dan DPR. Yang kedua ada menyelidiki dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM. Yang ketiga ada memberikan pendidikan, penyuluhan, dan penelitian untuk hak asasi manusia.